Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmayoni akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya mengenai metode work product atau WP. Jurnal yang pertama berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Terbaik dengan Metode WP Padaman 1 Pariaman. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan rating kecocokan pada setiap alternatif. Yang ketiga, mengalih semua atribut dengan bobot sebagai pangkat positif. Yang keempat, hasil dari perkalian tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan nilai V. Yang kelima, mencari nilai alternatif dengan melakukan langkah yang sama. Hanya saja menggunakan nilai tertinggi untuk setiap atribut, guna nilai terendah untuk atribut biaya. Yang keenam, membagi nilai V bagi setiap alternatif ideal. Nah, langkah dari awal yang tadi yaitu menghitung perkalian bobot rating. Rumusnya yaitu WJ sama dengan WJ per sigma WJ, di mana W itu bobot kriteria atau subkriteria dan J itu kriterianya. Langkah selanjutnya yaitu mencari vektor S dengan cara perkalian metrik antara nilai dari subkriteria alternatif pertama dipangkatkan dengan jumlah bobot kepentingan pertama, lalu dikalikan dengan subkriteria alternatif kedua, pangkat jumlah bobot kedua, hingga seterusnya. Rumusnya yaitu SI V dikali N per J X sama dengan WJ per IJ, di mana S itu preferensi alternatif, X nilai kriteria, W bobot kriteria, I alternatif, J kriteria, N banyaknya kriteria. Nah, setelah kita menentukan S tadi atau vektor S tadi, kita akan mencari nilai preferensi relatif atau disingkat dengan FI. Rumusnya yaitu SI per sigma SI. S itu preferensi alternatif, I itu alternatifnya. Nah, dalam menentukan guru terbaik pada madrasah atau MAN 1 Padang Pariaman ini, ada beberapa kriteria yang diperlukan. Yang pertama itu ada kriterianya yaitu skala tingkat kepentingan. Ada tidak penting, tidak terlalu penting, cukup penting, penting, dan sangat penting. Yang kedua yaitu kriteria penilaiannya. Ada pedagogik dengan bobot 4, kepribadian dengan bobot 5, profesional dengan bobot 4, sosial dengan bobot 3. Selanjutnya kita menentukan nilai subkriteria untuk masing-masing alternatif. Ada 10 alternatif. Ada kriteria yang pertama itu nilainya 3, kriteria kedua 7, ke yang ketiga 4, ke yang keempat 4, dengan totalnya 18, begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari W. W yang pertama ini 4, yaitu didapat dari bobot yang pedagogik ini dan dibagi dengan jumlah semua bobot kriteria, yaitu jumlahnya itu 16, 4 per 16 sama dengan 0,2500. Yang kedua itu ada 5 dibagi 16 berjumlah 0,3125. W yang ketiga ada 4 dibagi 16 0,2250. Dan yang ketiga 3 bagi 16 0,1875. Selanjutnya yaitu perhitungan vektor S. Vektor S tadi yang pertama yaitu 30. Yang pertama itu 3 dipangkatkan menjadi 0,2500 tadi.
yang ini. 3 dipangkat 0,2500. Nah, begitu seterusnya dengan hasil 4,43337. Dan total dari keseluruhannya ini yaitu 49,8374. Nah, hasil dari masing-masing vektor ini dimasukkan ke dalam tabel nilai preferensi atau FI. Hasilnya yang pertama contoh alternatif 1. 4,433 dibagi dengan total vektor yang tadi 49,8374 dan hasilnya 0,0890. Nah, berdasarkan hasil dari perhitungan nilai preferensi dari keseluruh kriteria ini, maka didapatkan A5 sebagai nilai tertinggi atau dengan nama Dr. Handus Cendrawati yang dinobatkan sebagai guru terbaik dengan jumlah vektor 0,1114. Jurnal yang kedua, sistem pendukung keputusan pemilihan ketua program studi menggunakan metode WP. Nah, seperti langkah sebelumnya, kita akan menentukan nilai bobot kriteria dulu. Ada 7 kriteria di sini. Yang pertama itu jabatan fungsional, nilai bobot 0,15, pendidikan nilai bobotnya 0,2, dan begitu seterusnya yang dapat dilihat pada tabel di layar ini. Nah, dari masing-masing nilai bobot tersebut maka dibuat suatu variabel. Ada sangat rendah atau disingkat SR, ada rendah, sedang, tengah, tinggi, sangat tinggi. Untuk mendapatkan variabel tersebut dibuat di dalam sebuah grafik supaya lebih jelas. Ini grafik yang terbentuk, yaitu grafik bobotnya. Nah, setelah itu akan menguji secara manual dari masing-masing kriteria yang 7 tadi. Yang pertama ada kriteria jabatan, ada asisten ahli, lektor kepala, ada kriteria pendidikan, ada kriteria masa kerja, ada kriteria penelitian, kriteria kegiatan PKM, kriteria kegiatan pendukung, dan kriteria prestasi dosen. Nah, selanjutnya kita akan menentukan alternatif dari masing-masing kriteria ini. Nah, berikut yang dilihat pada tabel ada masing-masing alternatifnya. Setelah kita menghitung alternatifnya, kita akan menentukan nilai vektor S dengan mengalihkan data setiap nilai alternatif yang berpangkat positif. Contohnya pada vektor yang pertama 0,4 ini 0,4 dikalikan dengan 0,15 dan seterusnya yang didapat nilai 0,55158. Nah, setelah kita menentukan nilai vektor, kita akan menentukan nilai preferensi atau disingkat dengan FI. Nah, contohnya pada vektor yang pertama, kan jumlahnya 0,55158 dibagi dengan jumlah keseluruhan dari nilai vektor ini, yaitu jumlahnya 3,2664848. Totalnya yaitu 0,1688862. Dari hasil seluruh nilai preferensi ini dapat disimpulkan bahwa alternatif perankingan nilai bobot tertinggi terdapat pada V2 dengan nilai 0,244695 yang dinobatkan sebagai ketua program studi STIT Multazam.
Selanjutnya jurnal yang ketiga berjudul Implementasi Metode WP dan SAW dalam Pemilihan Dewasa Terbaik untuk Upacara Pewagihan Berbasis Wariga. Nah, langkah yang pertama kita akan melakukan normalisasi penentuan bobot dari metode multikriteria yang digunakan. Bobot yang diberikan dan hasil normalisasi bobot dapat ditunjukkan pada tabel yang pertama, yaitu ada kriterianya, ada Saptawara, ada Wuku, ada Penanggal, ada Panglong, ada Sasih. Bobotnya ada ini dengan masing-masing bobotnya dan ada rata-ratanya. Nah, pada tabel 2 kita menentukan atribut kriteria Saptawara. Yang C1 ini ada Redite, Soma, Anggara, Buddha, Waspati, Sukra, Niskara. Dengan atributnya ada buruk, baik sekali, baik, dan buruk sekali. Nah, ada masing-masing bobotnya. Pada penelitian ini digunakan beberapa kriteria dalam melakukan perhitungan dewasa. Nah, ada atribut kriteria Wuku. Ada Sintalandep, Ukir, Kulantir, dan seterusnya. Nah, pada C4 terdapat atribut kriteria Sasih. Ada Kasa, Karo, K3, Kapat. Yang tabel ke-4 ini terdapat atribut kriteria Penanggal. Ke C3 ada kriteria Panglong. C4, C5. Nah, dari hasil masing-masing kriteria ini menghasilkan 36 data dewasa yang akan digunakan sebagai data uji dari implementasi metode WP. Tabel 7 menunjukkan 3 contoh data dewasa. Nah, ini menentukan kriteria yang akan digunakan, alternatifnya, dan kriteria-kriterianya. Selanjutnya menentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Pada tabel 9 ini ada bobot kriteria dari metode WP. Ada Saptawara, Wuku, Tanggal atau Panglong, Sasih. Bobotnya 55, 65, 75, 90 dengan total 285. Untuk mencari W pada kriteria yang pertama, yaitu 55 ini dibagi dengan 285, dapat hasil 0,193. Yang kedua itu ada 65 dibagi dengan jumlahnya 285, terdapat 0,228, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita melakukan hasil normalisasinya. Tadi dengan masing-masing bobotnya terdapat normalisasi. Yang pertama Saptawara 0,193, Wuku 0,228, Panglong 0,263, Sasih 0,316. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai vektor S, di mana hasil perhitungannya ini terdapat pada tabel yang dapat dilihat pada layar. Ada alternatif 1, kriteria yang pertama 1,3067, kriteria kedua C2-nya 11712 dengan jumlah S-nya 5,5806. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan nilai vektor S itu, kita menentukan nilai preferensinya atau FI. Nah, dari jumlah ini, ya jumlah S atau nilai vektor ini, kita bagi dengan jumlah dari seluruh nilai vektor atau total dari seluruh nilai vektor yang disebut dengan S. Contohnya, 5,5806 dibagi dengan jumlah seluruh nilai vektornya. Nah, didapatkan V-nya itu 0,34955813.
Nah, berdasarkan hasil dari perhitungan seluruh nilai preferensinya, maka dapat dilihat bahwa nilai preferensinya yaitu pada alternatif pertama, yaitu 0,34955813, yang dijadikan sebagai pilihan dewasa untuk acara pawiwihan. Nah, pada jurnal keempat, judulnya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Sepeda Motor dengan metode WP. Nah, adapun bobot kriterianya yang pertama sangat penting, penting, cukup penting, dan penting, tidak penting. Berdasarkan data alternatif pada tabel 2 ini dibentuk rating kecocokan. Ada kriteria harga, sebagai kriteria biaya, kriteria teknologi, kapasitas mesin. Nah, selanjutnya kita menghitung W dari masing-masing alternatif tadi, di mana 2 dibagi dengan jumlah dari seluruh alternatif itu. Kemudian kita menghitung S-nya. Yang pertama S-nya 2,49 dan seterusnya. Seperti langkah jurnal sebelumnya, kita menentukan nilai V1. V1-nya 2,49 dibagi dengan keseluruhan nilai S ini, yaitu 0,116. Nah, dari kedelapan nilai preferensi ini, kita akan melakukan proses perankingan. Nah, nilai yang terbesar itu terdapat pada vektor yang pertama, yaitu 0,18, atau pada alternatif 1 yang dipilih sebagai alternatif terbaik. Nah, jurnal yang kelima berjudul Pemberian Kredit Menggunakan Metode WP pada BMT Muamalah Sejahtera Kendari. Nah, ini tabel-tabelnya. Ada kriterianya: kelengkapan berkas, jaminan, penghasilan, usaha, psikologi. Ada subkriterianya, ada lengkap, tidak lengkap, tanpa agunan, elektronik, dan seterusnya. Nah, kita akan menentukan nilai bobot dari masing-masing kriteria. Ada sangat penting, penting, cukup penting, kurang penting, dan tidak penting. Yang ketiga yaitu proses menentukan bobot preferensi setiap kriteria. Tadi ada kriteria kelengkapan berkas, jaminan, penghasilan, usaha, dan psikologi. Selanjutnya dilakukan proses rating kecocokan atau alternatifnya. Ada 1, iya, ya, tidak. Nama-namanya itu iya, rahim, amblololo, dan seterusnya. Selanjutnya kita menentukan bobot awal atau W dengan rumus WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Ada tadi 5 ditambahkan dengan seluruh sigma bobot awalnya itu dengan jumlah W yang pertama yaitu kelengkapan berkas dengan jumlah 0,2. Kemudian vektor S itu dihitung berdasarkan persamaan. Yang pertama tadi ada rahim dengan jumlah 100 dipangkatkan menjadi 0,2 dan seterusnya dengan jumlah 90,15261. Nah, dari seluruh nilai vektor ini